kali ini aku ikut kegiatan pembuatan buku bersama teman-teman Child Campaigner Bali dan juga kakak-kakak IDEP serta sama Bali Bengong sebagai fasilitatornya. Jadi kita di sini diajarin untuk bagaimana sih tips and trick untuk membuat suatu karya atau suatu cerita dan dijadikan buku seperti itu. Kita belajar banyak, mulai dari cara menulis penulisan kreatif yang dikasih tips-tipsnya juga supaya tidak terlalu kaku ataupun mengikuti gaya tulisan pas kuliah. Terus keseruannya banyak banget, dimana dikasih tahu ide penulisannya, terus dikasih masukan tentang apa aja yang perlu diperbaiki dan juga dikasih tips supaya menulisnya nggak bingung. Sebenarnya kalau boleh jujur aku adalah cukup pasif dalam menjaga lingkungan, jadi aku cuma kayak ya udah buang sampah pada tempatnya, tidak banyak untuk mengajak teman-teman lain sebagainya kayak tips yang dilakukan oleh Child Campaigner. Dan menurut aku itu tidak cukup, apalagi di sini kan bahasannya tentang air dan hak anak, yang mana itu saling berkaitan dan juga memiliki dampak satu sama lain. Nah, yang buat aku paling berkesan itu saat Kak Doni bernarasi di festival air kemarin, dan itu sangat menyentuh hatiku, apalagi ketika dia menceritakan, kalian pernah dengar nggak pepatah atau apa istilahnya, kayak dia bilang kayak gini, kepakan kupu-kupu di hutan Amazon itu bisa membuat angin tornado. Jadi kayak hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak besar di kemudian hari, dan itu langsung kayak tek gitu dalam hatiku, kayak ya bener juga ya. Saya dapat beberapa kata kunci nih ya dari cerita kalian yang nanti mungkin kita bisa jadiin sudut pandang dari tulisan kita nanti ya dalam proyek pembuatan buku ini. Misalnya nih Ayurita cerita banyak tentang Beji ya, bagaimana dia melihat perubahan Beji, ngelihat ternyata spiritualitas kita tuh hanya sekadar simbol ya nanti ya di masa depan gitu. Air bisa jadi nggak ritual, kan biasanya kita punya menggak tirta ya, ngambil tirta kan ke sumber air, bisa jadi itu udah nggak ada lagi nih ya kan, menggak tirtanya di mana? Ada kemasan bisa jadi kan, kenapa enggak? Hah? Oh dari rumah udah nggak ada ya ritual menggak tirtanya, bisa jadi ya. Terus Ajeng dia excited banget sama KPS tadi ya, ada sesuatu dengan KPS ya. Terus Ratu tadi menarik, dia ngomongin pernah beli air juga ya kan, karena sumber airnya dia sering mati terutama saat musim hujan. Menarik banget Ratu ya, pengalaman kita beli air tuh nggak sepele gitu ya kan. Itu suatu perubahan yang memang saat ini terjadi dan itu ada penyebabnya gitu. Kita pikir saja apakah menarik itu mulai dari when atau mulai dari what atau mulai dari who. Kalau mulai dari when, misalnya pada hari yang cerah itu sebenarnya masuk when gitu. Pada hari yang cerah, pada pagi yang itu kita mulai dari when. Coba aja nanti setelah selesai tulisan bisa kita berubah pikiran. Oh ternyata nggak bagus, ini kita ubah aja lagi yang kata pertama. Kalau mulai dari siapa gitu kan, kita tulis nama orang pertama. Ini teknik menulis ya, tapi itu bisa diubah gitu. Ketika kita ambil laptop langsung aja, misalnya Doni mengatakan gitu, karena kita mulai dari dari nama orang. Doni mengatakan ini, nanti setelah selesai tulisannya, ini nggak bagus, bisa diubah lagi gitu. Ini untuk membuat kita menjadi sejak awal itu lancar menulis gitu. Dari sekian, kan sudah ada tips dan trik gitu, tapi kenapa orang tuh bisa sampai writer's block gitu? Kita udah dapat nih bahan-bahannya gitu,
pada akhirnya pas mau nulis itu, nah saya merasakan sendiri gitu, bengong di depan laptop hanya karena kata pertama gitu. Karena bagi saya kata pertama itu penting untuk saya mulai gitu banyak, pada akhirnya bingung mengakhiri gitu. Nah itu kenapa sih pada akhirnya orang tuh sampai bingung gitu harus mulai di awal. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Itu bisa terjadi sebenarnya, tapi tidak berkaitan sebenarnya dengan dunia tulis menulis. Dunia tulis menulis itu tidak mengenal kata mandek gitu. Caranya itu tadi itu bisa dipakai cara, misalnya gini, kan ide sudah ada, tinggal tulis saja sembarangan. Jangan berpikir ketika menulis tulisan kita sudah sempurna, itu salah berpikir seperti itu. Tulis saja dulu, ketik, setelah kesadaran kita bunyi, setelah misalnya kita sudah mulai bagus konsentrasi kita, baru kita edit. Dari pengalaman dengan teman-teman kemarin, kita berproses cukup singkat, mungkin sekitar 2 minggu. Kita diperkenalkan dengan singkat dengan isinya, dengan programnya, program Child Campaigner ini. Kemudian kita membuat workshop penulisan dengan teman-teman. Di workshop penulisan itu kita melakukan interaksi gitu. Kami mendengar cerita mereka setelah berproses selama ini seperti apa saja, kayak main mapping gitu, kamu mendapatkan apa, kamu merasakan apa. Terus kami berusaha mencatat ya, mengajak mereka untuk merekam dan mencatat apa sih perkenalan mereka ya pada isu ini gitu, apa suka duka mereka seperti itu, dan kira-kira secara personal adakah sesuatu yang bisa mengubah mereka gitu. Nah dari situ proses paling sulit adalah meyakinkan bahwa mereka bisa mengarsipkan pikiran mereka ya. Itu proses yang paling sulit, tapi di mana saja itu terjadi sih ya. Tidak hanya pada anak-anak, juga pada orang dewasa gitu. Karena mereka merasa yang berhak menulis itu hanya orang-orang pintar gitu ya. Atau yang berhak buat buku tuh hanya orang-orang sejarawan atau tokoh-tokoh gitu. Nah di situ tantangannya adalah berusaha meyakinkan bahwa cerita-cerita kecil mereka juga akan bisa berdampak buat orang lain gitu. Ada 12 cerita yang teman-teman buat, dan ceritanya itu sejauh ini kami rasa menggambarkan apa yang mereka lalui, proses yang mereka lalui, dan itu pentingnya ya. Tulis paragraf pertama, nanti kita baca, selesaikan dulu paragraf pertama, satu paragraf aja tentang tadi, mulainya dari yang hal-hal yang tadi menarik kan, tadi sudah ada ya, sudah ketemu kan tadi. Sekarang gini, tulis paragraf pertama aja ya, nanti kita baca, nanti kelanjutannya akan lebih gampang. Memang karena paragraf pertama itu yang menentukan apa yang akan ingin kita bagi kepada mereka. Hari ini senang banget karena kita pasca kampanye kita ada kegiatan berikutnya di Child Campaigner Bali, yaitu sesi refleksi, dan refleksinya ini terbilang sangat unik karena kita coba untuk mengemas refleksi yang kita miliki masing-masing ke dalam sebuah karya tulisan atau mungkin bisa disebut buku. Cerita yang menurut saya ironi, di tengah kemajuan Kota Denpasar terdapat pilu derita warga yang harus harap-harap cemas menanti air untuk kebutuhan sehari-hari. Tanda kutip, hari ini saya mandi pakai air galon, sudah 2 hari beli air galon terus pakai mandi. Cerita ini membuatku agak mengkerutkan dahi, kok bisa, tanyaku. Sambung ceritanya waktu itu, ia jelaskan bahwa kalau banyak rumah tangga di sekitarnya memanfaatkan sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan. Tiba saatnya saat ini ternyata sumur di daerahnya itu kering,
saat menimba air kadang warnanya coklat. Namun beberapa hari belakangan ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan air yang jernih. Alhasil membuat teman saya ini harus membeli air untuk dia pakai mandi. Mendengar istilah butterfly effect. Istilah ini menjelaskan pakan itu dapat menyebabkan angin tornado di hutan Amazon. Istilah tersebut juga saya dapatkan saat mengikuti festival air meraya dan bersuara Danau. Ketika saya mendengar hal itu, saya menyadari bahwa hal-hal kecil dan sederhana jika dapat dilakukan bisa berdampak besar di masa mendatang, khususnya untuk menjaga air dan lingkungan. Selain tersadar, hati kecil saya juga bertanya, sudahkah kamu melakukan hal-hal kecil tersebut? Karena nyatanya saat ini krisis itu sudah di depan. Karena saya sangat cinta sekali dengan kata-kata dan sangat senang sekali melihat cara orang berbeda-beda itu meluangkan dan menggunakan kata-kata itu dengan berbeda. Jadi saya selalu menganggap itu adalah seni, pengetahuan, dan daya intelektual yang selalu menarik untuk dikulik seperti itu. Kemudian berangkat dari Zin, kemarin menulis itu banyak juga tentang kunjungan ke SMAN 1 Penebel memang. Di situ saya merasakan kembali optimisme yang ternyata teman-teman yang punya pengetahuan dan juga punya kesempatan untuk berkontribusi dalam krisis air ini tidak hanya di tempat-tempat yang banyak akses terhadap pihak-pihak yang mendukung seperti di daerah Denpasar misalnya atau daerah Badung yang notabene memang paling banyak tergerus oleh faktor-faktor yang menyebabkan krisis air seperti itu. Dan di satu sisi banyak juga pihak-pihak yang berusaha untuk menanggulangi isu tersebut. Kemudian juga dengan kunjungan dan pembahasan yang lebih tradisional lagi dan mengetahui sistem subak yang selama ini saya biasanya hanya lewat di jalan saja. Di daerah saya tinggal juga banyak subaknya yang ternyata kalau dibandingkan dengan sistem subak di Tabanan itu bisa dikatakan sudah sangat tergerus zaman. Jadi itu jadi salah satu hal yang sangat berkesan di hati saya, sehingga itu sih yang kemarin saya tulis. Ada yang memang ada yang bersih dan ada yang memiliki limbah-limbah. Nah, jadi saya berpikir selain sungai itu bisa memberi kita penyakit, sungai itu juga bisa memberi kita kehidupan. Kalau menurut saya sendiri, waktu kecil sungai itu jernih, bersih, tidak berbau, dan yang pastinya itu sungai kan bisa dipakai buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sejak saya lihat yang waktu ini susur sungai itu, ternyata sungai itu ada yang berisikan limbah seperti berbau, lengket, airnya keruh, dan tercampur dengan banyak lagi limbah seperti limbah rumah tangga, limbah dari industri, dan berbagai jenis limbah yang lainnya, dan bersatu menjadi sebuah sungai yang memang limbahnya itu beragam jenis. Hidup tanpa air itu rasanya kekeringan karena seperti yang kita ketahui 90% manusia itu terdiri dari air tubuhnya. Jadi ketika saya merasa tidak ada setetes air, maka manusia itu tidak akan hidup dan semuanya akan berujung dengan kematian. Kalau berdasarkan pengalaman susur sungai, sebenarnya pembelajaran itu sampai sekarang pun masih saya bawa gitu. Yang pertama, mungkin dulu saya suka mandi, buang-buang air gitu. Sampai sekarang pun saya sebisa mungkin untuk menghemat penggunaan air tersebut. Seperti minuman juga, udah menggunakan botol tumbler juga untuk membawa minuman kemana-mana dan secukupnya saja. Dan yang terakhir itu
ketika saya mengingatkan adik saya, karena dia sering banget main air karena masih kecil kan, jadi saya di rumah pun juga menerapkan ke adik saya untuk tetap menghemat air gitu, supaya airnya tidak habis gitu sih saya bilangnya adik saya yang kecil gitu. Oke, aku menaruh teori butterfly effect di tulisanku karena itu menurutku adalah teori yang unik banget, di mana terpakan kupu-kupu di hutan Amazon bisa menyebabkan angin tornado di Texas. Itu kayak simple tapi impact-nya sangat besar, dan itu menurutku juga jadi sebuah motivasi untuk aku untuk melakukan hal yang kecil tapi aku yakin bisa berdampak besar. Yang dibayanganku adalah kayak bisa melakukan action-action yang sederhana seperti kayak memilah sampah, juga membawa botol minum, juga itu kan sederhana banget. Bahkan menurutku sebelum aku tahu teori ini, kayak aku bawa botol minum itu sebenarnya karena untuk hemat aja. Tapi ketika aku mendengar ada teori ini dan kayak mengelaborasikannya dengan teori ini, kayak oh iya ini tuh sederhana bawa botol minum tapi bisa berdampak pada kenyataannya gitu. Kalau untuk menulisnya sih, dengar-dengar disuruh menulis pertama kali agak kaget ya, karena diri Ajeng sendiri tuh nggak suka nulis, lebih ke suka gambar aja, makanya kaget apa yang harus kutulis di sini. Padahal bisa dibilang kegiatan dari awal sampai akhir kemarin itu Ajeng ngikutin semua, cuma Ajeng bingung harus nulis dari yang mana. Makanya kalau yang spesifik kemarin, makanya Ajeng ngambil yang di relawan bapak-bapak kemarin itu. Sebenarnya setiap kegiatan rangkaian festival air kemarin tuh memiliki momen yang terkesan tersendiri bagi Yuli. Cuman yang paling menurut Yuli terkesan banget waktu nulis tuh itu di bagian Yuli yang nggak nyangka kalau ternyata hasil sungainya sekotor ini gitu. Bahkan karena kan bayangan Yuli, bahkan yang Yuli alamin sendiri, aku alamin sendiri di daerahku sungai itu masih bersih dan masih jernih gitu. Dan ketika menuliskan, jadi agak terasa berat ketika menuliskan aku menemukan sungai yang kotor, bahkan itu udah ada di Kota Denpasar gitu. Jadi ya membawa ingatanku kembali ke sungaiku yang dulu yang masih bisa jadi tempat bermain anak-anak, masih bisa untuk berkegiatan, ngapain gitu. Ternyata sungai yang sekarang nggak bisa dinikmati sama anak-anak. Saya ingin berbagi tentang proses perjalanan saya waktu ke Jakarta, mewakili teman-teman pada saat itu untuk melakukan puncak kampanye kami dari 8 provinsi, Aksi Generasi Iklim. Dari Bali kami bawa buku, kemudian berbagai media kampanye yang sempat kami gunakan waktu di Bali untuk bisa dibagikan kepada teman-teman 8 provinsi termasuk pemerintah yang hadir pada saat itu. Karena ada sebuah kepercayaan yang kami pegang di Bali bahwa setiap anak dan orang muda itu pasti punya ceritanya masing-masing dan cerita itu layak untuk diperdengarkan, dan salah satunya mungkin buku menjadi medianya. Terakhir terharu karena begitu singkat prosesnya, begitu padat juga kampanye yang kami lakukan, tapi masing-masing dari kami saling menguatkan dan pada akhirnya bisa menyelesaikan buku itu. Dan di Jakarta kami bagikan buku-bukunya kepada seluruh peserta kampanye 8 provinsi. Kami berikan satu-satu, yang harapannya itu tadi bisa memantik inspirasi, dan kami juga berikan langsung ke pimpinan dari Save the Children Indonesia, yang waktu itu saya ingat banget ibunya kaget diberi buku, kalian bisa menulis buku dalam waktu kampanye sekian. Lalu ibunya juga bilang ini boleh saya minta gitu, padahal memang kita niatnya untuk memberikan. Dan ternyata di sana pun Ratu bertemu teman-teman yang banyak, dan kita di sana juga bertukar pikiran mengenai isu yang kita bawakan. Dan ternyata banyak juga teman-teman dari Jogja khususnya yang memang isunya krisis air juga, ternyata banyak mengalami krisis air khususnya di daerah Gunung Kidul, bahkan sampai mengalami kekerasan seksual pada saat anak-anak tersebut mengambil air seperti itu. Jadi
dari sana pun Ratu juga dapat pembelajaran baru dari teman-teman child campaigner yang lain, dan mereka juga mendapatkan hal baru dari teman-teman child campaigner Bali. Saya yakin untuk program lanjutan atau program berikutnya mereka nggak akan kesulitan lagi atau merasa rendah diri lagi untuk menulis gitu. Bahwa mereka udah yakin karena sekarang udah terwujud kan ya, sudah terwujud buku mereka, buah pikiran mereka, perasaan mereka, pengalaman mereka itu udah terdokumentasikan. Jadi saya yakin untuk berikutnya mereka udah lebih rileks lah gitu untuk mewujudkan karya-karya mereka yang lain. Saya teringat dengan banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang saya dapatkan dari IDEP dan mentor-mentornya, khususnya mengenai bagaimana memaknai krisis air itu sendiri dengan cara yang sangat sederhana, melihat kualitas dan juga kuantitas, bahwa dari proses kampanye aksi generasi iklim kan namanya, ternyata saya belum bisa nyampe pada proses aksi. Ternyata proses kampanye itu tidak lepas dari proses pendidikan terlebih dahulu. Kampanye bukan berarti sifatnya langsung keluar, tapi bisa ke dalam diri dulu. Itu adalah menurut saya merupakan bagian dari proses kampanye untuk membuat kita sadar dulu. Saya berharap sih aksi generasi iklim nggak berhenti di sini. Pasti harus ada regenerasi selanjutnya yang akan menjadi aksi generasi iklim selanjutnya lagi gitu. Karena besar harapan saya dari hal-hal kecil yang kita lakukan seperti penggunaan eco-friendly, terus tuh kita menghemat air, terus tuh kita perlu tahu apa isu-isu krisis iklim lainnya, terutama krisis air ini. Dari dampak kecil itu akan nantinya berdampak besar seperti tulisan teman saya yaitu tentang butterfly effect.